Pada video kali ini, Mimin akan membahas materi tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi, yang mana materinya ini Mimin ambil dari materi yang Mimin posting di Instagram, yang sudah kalian catat materinya, kalau kalian nyatet ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kesetimbangan benda tegar. Momen, gaya, atau torsi ialah sebuah besaran yang menyatakan besar gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Jadi kita ibaratkan sebagai ada batang. Ketika kita bergaya, pasti kan batangnya itu memutar terhadap porosnya ya. Kita tuliskan sebagai torsi atau tau dibacanya, atau toe, sama dengan, harusnya ini boleh L boleh R, itu tergantung dari soalnya. R cross F sin theta. Ini sebenarnya ada perkalian cross. Oke, ini ada di materi vektor kelas 10. Cross, tapi kebanyakan di SMA itu rumusnya kita ubah. Jadi cuma F dikali L sin theta, atau enggak F sin theta dikali L. Oke, jadi ini kayak perkalian matematika biasa. Tapi kalau di fisika itu lebih ribet karena ada cross sama dot. Lanjut ke momen inersia. Oh ya, ada sudutnya nih. Di kolom komentar ada yang nanya, Min, apakah sudutnya itu harus pasti menggunakan sin? Nah, cara penggunaannya adalah torsi F-nya ini harus tegak lurus terhadap batang. Jadi kalau F-nya di sini, oke, cara tegak lurus kemana? Yaitu ke sini kan. Kalau ke kanan ini itu sejajar. Harus tegak lurus. Nah, kalau ternyata sudutnya di sini. Ingat, penggunaan sin adalah ketika dia tidak terapit oleh sudutnya. Jadi misalkan karena sudutnya di sini, dia kan nggak terapit sudutnya nih, makanya kita pakai sin. Tapi kalau yang di sini terapit sudutnya, nih, maka di sini pakai cos. Jadi itu bedanya. Nanti lebih konsep lebih dalamnya nanti kalian bisa lihat di materi vektor kelas 10. Masuk ke momen inersia. Momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar. Jadi setiap benda itu berputar dipengaruhi oleh momen inersianya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, ada partikel, ada silinder pejal, silinder tipis, berongga, dan lain-lain. Oh ya, ini Mimin dikasih tahu kalau ini tuh double, ini bisa dicoret. Oke, nah K itu adalah angka di samping M, yaitu koefisien dari setiap bendanya itu. Jadi kalau misalkan I sama dengan 2/5 mr kuadrat, maka K-nya itu 2/5. Kalau di bola berongga, maka K-nya itu 2/3 dan seterusnya. Nanti ini kepake untuk di subbab selanjutnya. Momen inersia benda terhadap sembarang sumbu rotasi yang paralel dengan sumbu pusat massa akan berlaku bersama. Nah, ini adalah kayak misalkan bendanya itu diputar tapi nggak di pusatnya, tapi dengan jarak tertentu dari pusat. Jadi ini adalah terhadap pusat, ini adalah terhadap luar pusat. Misalkan ada batang. Nah, diputarnya ini dia di sini. Nih, diputarnya di sini. Nah, ini jaraknya D, makanya nanti kita menggunakan rumus ini. IPM-nya ini adalah diputar terhadap rotasi tengah batang, yaitu yang di sini, yang 1/12 ml kuadrat. Oh ya, ada lagi nanya, apakah L dan R itu sama? Oke, tadi udah Mimin sebutkan kalau R sama L itu intinya sama. Jadi tergantung dari gambar yang di soalnya. Kalau gambar di soalnya itu jarak terhadap poros itu L, kita gunakan L. Kalau R, kita gunakan R. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya itu ada batang, terus ada gaya, suruh nyari momen inersia yang terhadap titik C. Artinya terhadap titik C adalah porosnya itu di C. Tadi kita tahu kalau tau itu rumusnya itu kan F dikali L kalau dia nggak ada sudutnya. Tapi kalau ada sudutnya kasih sin atau nggak cos. Kita langsung aja di sini. F1 nya 4. Dia udah tegak lurus kan. Nah, ini banyak nih guru-guru yang nggak ngasih tahu gimana cara bedainnya. Pakainya yang mana, yang sejajar atau tegak lurus atau yang gimana lah. Pokoknya banyak yang bingung. Nah, Mimin ngasih tahu nih, pokoknya F-nya ini yang digunakan adalah harus yang tegak lurus dengan batangnya. Jadi yang tegak lurus ini kan. Nah, F1 nya ini udah tegak lurus, jadi kita nggak usah pakai sin atau cos. Makanya F1 nya itu nilainya 4 kan. L itu adalah bukan panjang batang, tapi panjang gaya, jarak antara gaya terhadap poros. Terhadap poros adalah A ke C, yaitu 2 meter, makanya kita tuliskan 2 meter. Oke, F2 nya, nah tadi udah Mimin sebutkan ya, di sini ada 30 derajat.
otomatis kita harus narik garis ke sini. Kenapa? Harus tegak lurus, kan tadi Mimin udah bilang harus tegak lurus. Ini kan nggak terapit oleh sudut yang Mimin sebutkan tadi, makanya kita pakainya sin. Kalau yang terapit sudut di sini, makanya kita gunakan cos. Oke, yaitu F2 sin theta. F2 nya nilainya 6 dikali sin 30. Oke, L nya itu adalah jarak dari D ke C, yaitu 1 meter. Makanya kita tulisnya 1 meter ditambah F3 nya itu 6 Newton. Oke, 6 Newton, makanya kita tuliskan 6. Kemudian jaraknya itu 1 ditambah 1, yaitu 2, makanya 6 kali 2. Nah, di dalam momen gaya, oh ya Mimin belum nulis di materinya, itu ada yang namanya negatif sama positif. Ini tergantung kesepakatan guru aja, tapi kalian bisa ngikutin saran Mimin aja karena akan lebih mudah. Jadi ketika positif itu ketika dia searah jarum jam, pergerakan jarum jam. Jadi sebagai contoh, kalau ininya porosnya di sini, kan jarum jam bergeraknya gini, gini kan. Dia searah jarum jam kan, F1-nya, makanya dia positif. Yang ini F2 dia sama ngikutin arah jarum jam kan, makanya dia positif juga. Tapi untuk F3 dia arahnya ke atas. Kalau ke atas berarti kan arahnya dia kebalik ini kan, artinya berlawanan arah jarum jam, makanya dia negatif. Udah deh, makanya 8 plus 3 min 12. Hasilnya adalah minus 1 Newton meter. Minus artinya tadi kan kita kesepakatannya kalau negatif berarti artinya itu yang berlawanan, makanya kita bisa tuliskan kalau berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, masuk ke contoh soal selanjutnya. Prinsipnya ini sama aja kayak di torsi tadi, tapi gambarnya beda. Tapi porosnya di sini nih. Ini sebenarnya prinsipnya sama aja kayak di torsi tadi. Kalau di sini disebutkan batang homogen atau batang bermassa itu intinya sama. Jadi kalau batang homogen dia artinya itu biasanya itu ada masanya. Masanya 2 kg. Gaya yang dihasilkan oleh batang homogen itu atau yang memiliki massa selalu di tengah-tengah dari panjang batangnya. Jadi kalau panjang batangnya itu, mana panjang batangnya? Bentar. Oh, ini ceritanya nggak diketahui, tapi pokoknya setengahnya. Jadi di sini ada W batang. T di sininya ada 30. Kita gunakan yang tegak lurus tuh. Kuncinya dia yang tegak lurus. Itu arahnya ke atas. Sudutnya di sini tidak terapit sudut kan. Nih, ini nggak ada sudut 30-nya, makanya kita gunakan T sin theta atau enggak. Kalau kalian mau pakai cos boleh, tapi cosnya tuh harus cos yang 60. Oke, prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau kita gambarkan ulang, itu sebenarnya prinsipnya sama aja. Di sini poros, di sini ada W, di sini ada P, di sini ada bebannya. Tuh, intinya sama aja kayak yang digambar ini. Oke, jadi jangan bingung. W batang itu tadi sama aja, F-nya itu kan 6. W batang. Oh, ini bendanya, sorry. Batang itu 6 kilo, makanya ini 6 kilo dikali gravitasi. Ingat, ini F itu setara dengan W. Makanya ini harus M kali G. Makanya masanya itu 6 kali 10. Panjangnya itu setengah dari AB, ya kan, setengahnya. Makanya kita tulisnya setengah AB ditambah W bebannya itu tadi nilainya itu 2 kali gravitasi kali 10. Ini udah tegak lurus, makanya nggak usah pakai sin cos. Ini ingat ini searah jarum jam. Nah, ini berlawanan jarum jam. Oke, ngerti ya? Mimin harap kalian ngerti, oke? T sin theta dikali AB karena panjangnya itu dari A ke B kan. Oke, kita kali AB. Berhubung semuanya ada AB, kita coret aja AB-nya, seret. Makanya ini kita hitung seperti biasa, kalian bisa dapat DT-nya itu 100 Newton. Jadi artinya tegangan tali yang dialami oleh batang ini adalah 100 Newton. Nah, ini ada lagi contoh lagi. Ini sama aja kayak tadi. Titik porosi itu langsung aja kalian lihat itu yang pertama itu titik porosi di mana? Di titik B. Langsung aja ya, Mimin cepetin. Di titik B berarti F1-nya ini jaraknya ini kan 40 cm. Langsung aja 2 dikali 40 cm, tapi harus kita ubah ke satuan internasional yaitu meter. Berarti 2 kali 0,4. Kemudian masuk ke sini, F2-nya itu kan ingat 30-nya di sini. Makanya di sini pakainya sin. Makanya
4 sin 30 dikali jaraknya itu terhadap batang B, yaitu 20 cm, makanya 0,2. Tau tiganya mana? Nah ini ke bawah, arahnya itu searah jarum jam ya, 5, makanya 5 dikali jaraknya itu dari sini ke sini, yaitu 60 cm, makanya 0,6. Tau W artinya adalah tau yang dihasilkan oleh massa batangnya. Ingat tadi massa batang itu kan Mimin udah bilang kan selalu di tengah-tengah. Kalau jaraknya ini di sini 40, di sini 60, oke. Kan di sini udah diketahui di sini 20 cm. Makanya 20 cm adalah tengah-tengahnya itu berarti 10, makanya di sini 0,1. Karena ini nilainya itu searah jarum jam semua, makanya langsung hasilnya itu ini. Oke, kalian bisa lah pasti. Kalau nggak bisa kalian baca pelan-pelan atau putar video ini berkali-kali sampai kalian ngerti. Nah ini ada sebuah roda gila bermassa 20 kg dan jari-jarinya ini. Hitunglah momen inersianya. Oke, momen inersia roda gila itu sama aja kayak I mr kuadrat. Langsung masukin I-nya itu, M-nya itu 20 kilo, R-nya itu 0,05 kuadrat. Dikali jadi 0,05. Oke, simple. Nah ini masuk ke momen inersia. Ini disebut sebagai momen inersia partikel. Jadi kita langsung lihat kalau di gambar ini langsung nih, kata clue-nya adalah diputar terhadap poros Y. Putar terhadap poros Y. Jadi massa yang di sini nggak pakai, di sini nggak pakai. Oke. Ya udah, tadi kan di sini nih di slide pertama ini ada tulisan nih, mr kuadrat. Makanya rumusnya kita pakai mr kuadrat nih. Mr kuadrat. Ya udah, mr kuadrat. M1-nya kita anggap di sini. R-nya ini jarak itu A, makanya A kuadrat, ditambah M2-nya itu di sini, jarak itu 2A, oke, 2A kuadrat. Udah deh hasilnya segini. Gampang kan? Oke. Masuk ke materi selanjutnya. Momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Kalau momentum linear udah kalian pelajari di semester 2 kelas 10 bab terakhir. Sebelum GHS maksudnya. Itu rumusnya L sama dengan I omega. I ini adalah momen inersia. Kalau omega, ingat ini dibacanya omega bukan W. Banyak nih yang salah. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah ini kecepatan benda tegar pada bidang miring, kalian masukin aja. Ini kan sama aja akar 2GH itu kan gerak jatuh bebas ya. Tapi karena ini memiliki koefisien dari setiap momen inersianya itu, makanya kita rumusnya diubah jadi ini. K-nya ini yang tadi Mimin jelaskan, kalau 2/5 mr kuadrat berarti K-nya itu 2/5. Sama ini G sin ini. Dan ini kalian baca sendiri aja ya. Nah untuk energi kinetik totalnya, kalau biasanya energi kinetik itu kan cuma setengah mv kuadrat kan yang kalian pelajari di kelas 10 maupun di SMP. Tapi untuk di kelas 11 karena bendanya itu berotasi, makanya ada yang namanya energi kinetik rotasi, yaitu nilainya setengah I omega kuadrat. Oke. I-nya itu ingat ini setengah, ini I omega, ini setengah I omega kuadrat, jangan kebalik. Oke. Nah, selain itu ada hukum kekalan energi. Berarti kalau ditanya hukum kekalan energi, rumusnya jadi EP ditambah Eka rotasi ditambah Eka translasi sama kayak gini. Nah di lain sisi ada juga yang namanya hukum kekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2. L itu rumusnya I omega, makanya I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Men, gimana sih cara dapetin kecepatan seperti ini? Nah ini sebenarnya prinsipnya sama aja kayak pakai ini. Kalian turunin sendiri aja, nanti di sini MGH, di sini setengah mv kuadrat dan seterusnya. Kalian coba-coba sendiri aja, kalau misalnya ada yang bingung kalian tanya lewat DM. Oke. Nah kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh soal itu ada bola pejal menggelinding pada bidang miring, jatuh dan mutar nih. Intinya adalah hitung percepatan benda tersebut. Kalau disuruh nanya percepatan benda, kita masukin rumus AG sin theta. Karena dia di sini bola pejal, nih, makanya I-nya itu 2/5. Makanya G-nya itu 10, sin theta-nya itu 0,8 per K-nya itu 2/5 plus 1, jumlahkan hasilnya segini. Oke, ini masih simpel. Oke, kita masuk ke latihan soal. Sebuah silinder pejal homogen
dengan momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat dengan jari-jari 20 cm dan massa 1 kg yang berada di puncak bidang miring yang licin menggelinding menuruni bidang licin seperti gambar. Kecepatan sudut saat tiba di dasar bidang miring. Oke, kita langsung masukin aja ke rumus. V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Ini kan yang ditanya kecepatan sudut, tapi kita ada rumusnya kecepatan linearnya. Tapi kita hitung dulu kecepatan linearnya, berarti akar 2 kali 10 kali hanya itu 2,7 per K nya setengah, 1 ditambah setengah 3 per 2, maka kalau dibalik 2 kali 3 ini kan 3 per 2. Nah, 3 nya coret 0,9, berarti akar 9 kali 4, akar 36 sama dengan 6 meter per second. Nah, pertanyaannya adalah mencari kecepatan sudut. Dari clue ini bisa disebutkan hubungan V dan R. Kita tahu kalau rumus V per R itu V sama dengan omega dikali R kan. Tapi kita nyari omeganya, berarti V per R. V nya 6 per R nya itu 0,2. 0,2 berarti hasilnya 30 radian per second. Jadi jawabannya yang C.